Bu Dewi, apa kabar? Selamat siang Bu Arista, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Arista? Alhamdulillah, sehat juga, Bu. Ada apa Bu Arista? Sepertinya kok ada yang ingin dibicarakan. Iya, Bu. Sebenarnya apa Bu Dewi hari ini sedang sibuk? Iya. Hmm, tidak Bu, saya hari ini sedang santai. Memangnya ada apa Bu Arista? Begini, Bu. Saya sedang bingung dan ingin ngobrol dengan Bu Dewi. Mungkin ngobrol dengan Bu Dewi ada sesuatu yang saya dapatkan nanti. Baik Bu. Apa yang Bu Arista harapkan loh dari obrolan kita nanti? Dari obrolan kita nanti, saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh, Bu Arista ingin menemukan solusi ya dari permasalahannya. Kalau boleh tahu, permasalahan seperti apa ya, Bu? Ini Bu, jadi ada murid pindahan di kelas saya. Nah, murid itu eksperimen Bu. Jadi sering sekali bermasalah dengan teman-temannya. Jadi kan ini disembah sedikit temannya, jadi marah-marah, terus malah jadi bertengkar, sampai ada yang sakit gitu Bu. Oh, oke. Jadi Bu Arista bingung ya menghadapi murid yang sering bermasalah tadi. Anak tadi sudah pindahan, dia juga temperamen. Masalahnya seperti itu ya. Ya, Bu, menurut saya ini mudah emosi. Misalnya waktu istirahat, pasti kan pada main bola ya itu ya Bu ya. Nah, ya itu kalau kalah itu tidak terima dan malah marah-marah, kadang sampai menendang seperti itu. Hampir tiap hari ada yang menangis karena perbuatan atau perkataan itu tadi Bu. Oh, begitu ya. Jadi anak itu temperamennya saat bermain bola, kalau kalah itu dia marah-marah, kemudian tidak terima. Terus akhirnya malah menendang teman yang lain, temannya tersebut menangis dan itu terjadi hampir setiap hari ya, Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Jadi itu penyebab masalah dari Bu Arista yang tadi dihadapi Bu Arista, muridnya itu temperamen. Kalau seperti itu, bagaimana Bu Arista memandang kalau alasannya anak itu kok bisa seperti itu? Bagaimana ya Bu Arista ya? Sepertinya itu Bu, karena kondisi di rumahnya Bu kebetulan saya kan juga tanya-tanya dengan guru yang lain, kebetulan itu rumahnya dekat dengan anak tersebut. Ternyata orang tuanya juga sama seperti itu, ada temperamen juga di rumah, mungkin anak itu sekali melihat jadi terbawa ketika di sekolah. Saya mungkin harus mengambil sikap. Oh ya, ya. Jadi situasi di rumah yang membuat murid Bu Arista tadi bersikap temperamen ketika di sekolah. Jadi dia itu mungkin melihat anak tersebut sering marah-marahnya itu mungkin dari sisi apa ya, jadi rumahnya mungkin berdekatan, sering bertemu, mungkin dia agak jenuh mungkin ya Bu ya. Jadi kalau melihat hal tersebut, kira-kira apa ya, hal apa yang ingin Ibu lakukan? Tadi selain itu tadi, ternyata itu juga ada faktor iri juga karena ada saudara yang tinggal berdekatan uh, dengan anak itu tadi, tapi lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ketika di sekolah itu
kan kebetulan sekelas juga, Ya. sering Ya. dikata-katain, olok. Nah, anak itu juga sampai menangis-nangis seperti itu, Bu. Begitu. Jadi awalnya tadi karena dari sisi orang tuanya tadi sudah temperamen, posisi rumah berdekatan dengan siswa yang lain, tetapi siswa yang lain tadi orang tuanya lebih peduli, jadi dia merasa iri ya Bu ya, begitu ya. Jadi dia itu iri, mungkin ingin diperhatikan dari pihak orang tua dan melihat orang tuanya lebih perhatian kepada dia. Gitu ya. Ternyata kondisi anak tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya harapan Bu Arista kalau melihat siswa ibu seperti itu tadi, apa ya harapan Bu Arista ya? Harapannya itu saya ingin siswa tersebut bisa rukun dan bersikap baik dengan semua teman-temannya di sekolah, sehingga keadaan sekolah itu menjadi nyaman, tidak ada yang berkelahi ataupun bertengkar. Jadi keluarga sekolah itu merasa aman begitu berada di sekolah. Oh iya, begitu ya harapannya. Ngomong-ngomong, apa Bu Arista, apa yang Bu Arista lakukan agar murid tersebut bisa rukun dengan teman di kelasnya, Ibu? Sebenarnya saya itu sudah sering sekali menasihati murid tersebut setiap kali membuat masalah, tetapi itu ternyata belum ada perubahan, Bu. Oh, belum ada perubahan. Jadi Bu Arista sudah menasehati, Bu Arista sudah membimbing agar enggak boleh begitu, itu salah. Yang namanya teman itu harus berteman, harus saling tolong menolong, harus saling menghormati, tidak boleh malah menjahili, apalagi membuat tangis. Kira-kira hal lain apa ya yang bisa Bu Arista lakukan ya selain menasehati, membimbing tadi? Mungkin begini, Bu, saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua dari murid tersebut untuk cross-check mengenai sikap murid saya itu seperti apa. Karena ketika di sekolah, kemudian saya akan menceritakan kapan tersebut ketika untuk tahu begitu. Oh iya ya, jadi bagus sekali apa yang direncanakan Bu Arista. Jadi bukan hanya melihat dari sisi siswa selama di sekolah, tapi Bu Arista itu ingin memastikan sendiri bagaimana dengan cara pandang orang tua siswa tersebut selama dia ada di rumah. Bagus, luar biasa Bu Arista. Kira-kira bagaimana rencana Bu Arista terkait dengan komunikasi dengan orang tuanya tadi, Bu Arista? Rencananya nanti akan ada kerjasama dengan orang tua agar bisa selaras antara pendidikan di rumah dan juga di sekolah. Sehingga bisa harapan saya murid tersebut akan menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik karena lingkungan di rumah berkondisikan begitu, Bu. Oh iya, ini kira-kira, oh iya bagus, luar biasa sekali rencana dari Bu Arista tadi, ingin apa itu berkomunikasi, menyamakan tujuan dengan wali murid agar tujuan baik itu di rumah maupun di sekolah berkaitan dengan pendidikan itu tercapai. Kira-kira kapan ya Bu Arista akan melakukan komunikasi tersebut dengan wali muridnya? Secepatnya itu ya ini mungkin besok setelah anak pulang sekolah. Oh iya, yang namanya rencana itu kadang kan ya baik ya Bu Arista ya, awalnya baik, tapi kita tidak tahu kadang itu di tengah jalan ada rintangan. Nah kira-kira kalau di tengah perjalanan itu ada hambatan yang menghambat rencana Ibu tadi, kira-kira solusinya bagaimana Ibu Arista? Mungkin ya Bu ya, saya akan komunikasi, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah dan juga rekan guru lainnya, karena ini kan sebetulnya di sekolah ya Bu ya. Jadi bisa saya berkolaborasi dengan
kepala sekolah dan dan juga juga guru lainnya untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan ini tadi. Oh iya, jadi tadi baik rencana maupun solusi kalau nanti Bu Arista di tengah jalan ada hambatan, jadi Bu Arista sudah benar-benar merencanakan untuk memperbaiki permasalahan yang Ibu hadapi tadi sudah benar-benar terencana sebelumnya. Jadi rencananya itu besok mau langsung sepulang sekolah akan menghubungi orang tua. Jadi itu rencana Bu Arista. Sekarang kira-kira komitmen apa dari rencana Bu Arista tadi ya, komitmen apa tuh yang Ibu Arista pegang? Sebelumnya saya saya akan menghubungi orang tua murid terlebih dahulu. Jadi saya buat nomor orang tua muridnya dulu untuk untuk membantu janji dan juga menyampaikan tujuan dari komunikasi yang akan saya lakukan. Nah, nanti itu juga setelah menghubungi wali murid, baru kita akan rencanakan kalau kita akan bertemu untuk membahas masalah kita tadi. Oh iya, sungguh luar biasa sekali Bu Arista. Oke, kira-kira siapa yang nanti bisa Ibu Aris selain tadi ingin menghubungi orang tua, kira-kira selain orang tua murid yang bisa dihubungi itu kira-kira siapa ya Ibu ya? kemudian saya akan menghubungi orang tua. Selanjutnya saya juga meminta tolong kepada rekan guru yang punya dekat supaya menghubungi dan memberitahukan maksud dari tujuan saya itu melakukan komunikasi. Bagus. Ya, Alhamdulillah Bu Arista sudah benar-benar terprogram sekali untuk mengatasi masalah yang Bu Arista sedang hadapi ini. Sekarang, menurut Bu Arista, apa itu yang sudah didapatkan dari obrolan kita tadi? ini Bu, jadi alhamdulillah sekali dari obrolan kita tadi saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka yang temperamen tadi karena kami sudah menasihatinya, berarti ternyata belum ada perubahan. Saya akan menjelaskan ini dengan orang tuanya agar bisa bersama berkolaborasi untuk bisa menjadikan buat ini lebih baik, bersikap lebih baik. Ya, Alhamdulillah Bu Arista sudah bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita tadi. Mudah-mudahan rencana Bu Arista itu membuahkan hasil. Syukur-syukur tidak ada halangan suatu apa, jadi bisa menyelesaikan masalah murid yang temperamental tadi. Ya, terima kasih Bu Dewi karena sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya dan akhirnya ketemu solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Iya, sama-sama Bu Arista karena kita sudah saling sharing. Saya juga bisa membantu untuk Bu Arista menemukan rencana mencari solusi dari masalah yang Ibu Arista hadapi tadi. Ya, terima kasih ya Bu Dewi. Ya Ibu Arista.
Sekarang Bu Arista dari kegiatan kucing kita tadi, saya sebagai coach dan Bu Arista sendiri sebagai kuci, itu kira-kira pandangan Bu Arista sebagai kuci tentang pelaksanaan kita tadi bagaimana Bu Arista? Ya, jadi setelah coaching tadi, saya merasa tenang ketika menyampaikan hal-hal yang sedang saya alami. Saya merasa beban di pikiran saya itu hilang begitu Bu. Jadi saya senang sekali karena telah menemukan solusi dari apa yang saya hadapi saat ini. Oh iya, terima kasih atas umpan balik yang diberikan Bu Arista pada kegiatan kucing hari ini. Sekarang saya akan merefleksikan kegiatan refleksi yang baru saja kita laksanakan. Saya sebagai coach dan Bu Arista itu sebagai kuci. Jadi yang pertama refleksi yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kegiatan kucing yang kami laksanakan baru saja itu berjalan dengan sangat lancar menggunakan alur tirta. Jadi percakapan kami berdua antara coach dan kuci itu sudah terlihat membangun kemitraan yang baik. Jadi kami berdua saling, dari kuci itu terbuka dengan masalah-masalahnya. Saya sebagai kuci itu berusaha memberikan pertanyaan yang mematik inovasi dari kuci agar dia itu benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Yang kedua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan bagi saya untuk menjadi seorang coach. Hal yang ingin saya tingkatkan itu yaitu fokus pada kuci dan melihat potensi serta memaksimalkannya. Jadi dari masalah yang dia hadapi itu saya ingin benar-benar memaksimalkan potensi pemecahan masalah yang dia hadapi agar dia itu benar-benar fokus dan dia benar-benar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat kucing. Jadi yang saya lakukan sebelum kegiatan kucing tadi, saya berusaha mindfulness dengan menenangkan hati dan perasaan saya agar saya itu fokus dengan apa yang disampaikan oleh kucing. Dan saat melaksanakan kucing itu saya akan benar-benar perhatian penuh dengan apa yang disampaikan oleh kuci, mendengarkan masalah yang dia hadapi, mendengarkan rencana apa yang akan dia laksanakan, kemudian nanti kalau kira-kira ada hambatan, dia sudah mempunyai rencana cadangan untuk menyelesaikan hal-hal yang menghambat dari permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Jadi yang saya lakukan yaitu saya akan membangun kemitraan yang baik antara coach dan kuci agar kedua belah pihak itu benar-benar terbuka untuk penyelesaian masalah yang dialami oleh kuci. Jadi kuci terbuka, sedangkan coachnya itu sendiri juga bisa menjalin kemitraan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk meningkatkan potensi yang ada pada kuci. Berikut tadi adalah kegiatan refleksi yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kucing hari ini. Terima kasih Bu Arista, kita saling berbagi, kita saling sharing, kita mempraktekkan baik coach maupun kuci.